Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin akramakumullah wa syarrafakumullah dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini kita berjumpa kembali di media sosial. Berharap kita bisa saling mengingatkan, terutama di bulan-bulan yang penuh dengan mulia ini, karena bulan Ramadan yang sangat mulia ini tinggal beberapa hari lagi. Yang masih bolong-bolong sholat tarawihnya, mari sama-sama kita laksanakan kembali sholat tarawihnya. Laksanakan kembali baca Al-Qur'annya, perkuat lagi zikirnya, perbanyak lagi salawatnya. Hadhihi mausim min mawasimil khair. Ini adalah musim-musim di mana kita menanam kebaikan-kebaikan yang nanti akan kita tuai. Maka Al-Fakir mengingatkan diri Al-Fakir sendiri dan kita seluruhnya umat Islam kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat lagi doanya, berbanyak lagi istighfar dan zikirnya. Di bulan Ramadan ini insyaallah apa yang kita inginkan dan apa yang bangsa kita inginkan, mudah-mudahan insyaallah akan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ke dalam pembahasan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Beberapa hari yang lalu kita telah membahas ini dan dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah tentang apa yang dimaksud dengan kalimat yang begitu agung tersebut. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa mengucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya memang betul ada faedahnya, memang betul ada manfaatnya, sebagaimana juga yang telah kita kemukakan hadis dari Sayyidina Thauban radhiyallahu an. Beliau mengatakan wala taqna' minha bimujarradil qawli bil lisan. Jangan merasa puas hanya dengan membaca kalimat itu dengan lisan kita. Fa innahu qalilul jadwa. Kata beliau, manfaatnya sedikit. Hanya sekedar kita baca, hanya sekedar kita mengucapkan dengan lisan, ada manfaatnya namun sedikit. Wa in kana la yakhlu an manfaatin, sekalipun memang tidak kosong daripada manfaat. Namun lebih penting dari itu adalah konsekuensinya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa konsekuensi orang yang mengatakan raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Kemudian wabil islami dina, apa konsekuensinya? Orang yang mengatakan dan saya ridho Islam sebagai agama kami, karena Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagaimana yang Allah katakan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Namun ketika kita sudah memilih untuk masuk ke dalam agama Islam, maka kita harus terima konsekuensinya. Kita harus ikuti aturannya. Maka jangan Anda mengatakan bahwa kalau kita sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian semaunya, kita bebas, tidak ada paksaan. Bukan.
tidak ada paksaan Anda untuk masuk Islam. Tapi setelah Anda masuk ke dalam agama Islam, konsekuensinya Anda harus ikut aturan Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa seenaknya. Orang yang ridho Islam sebagai agamanya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an, beliau katakan, "'azzama hurumatihi wa sya'airih." Orang itu, konsekuensi orang yang mengatakan saya ridho Islam sebagai agama saya, konsekuensinya dia mesti mengagungkan kehormatan-kehormatan agama Islam dan juga syiar-syiar agama Islam. Syiar agama Islam begitu banyak. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang syiar-syiar Islam yang mungkin insya Allah akan kita kutip dari salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Bahraq. Namun syiar-syiar Islam itu begitu banyak. Di antaranya mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghormati beliau. Di antaranya tatkala ada orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang biasa seperti kita, tidak memiliki kelebihan apapun. Itu namanya syiar Islam sedang dikoyak. Maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus kasih tahu kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Manusia pilihan, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tidak ada yang sama, dan tidak pernah Allah menciptakan orang semulia, sesempurna Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu konsekuensi orang yang mengatakan bahwa dia ridho Islam sebagai agamanya. Kemudian wa min salbihi khaifa. Orang ini takut kalau Islamnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wasiatnya para nabi kepada anak-anak dan cucunya sebagaimana yang kita baca di dalam Al-Qur'an, sampai mereka, Nabi Ya'qub dan keturunannya, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, beliau berwasiat, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kalian mati, kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana bisa? Apa kita bisa memilih di saat itu? Kalau Allah ingin mencabutnya, apa tidak bisa? Kita tidak bisa memilih. Namun, keistiqomahan kita untuk terus mengikuti ajaran Allah, itulah yang insya Allah akan menutup usia kita dengan cara yang baik, dengan yang husnul khatimah. Jadi jangan sekali berbuat sesuatu yang bertentangan, yang sehingga berpotensi akan menyebabkan dicabutnya Islam kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Cuma insya Allah di malam yang baik ini, di bulan yang baik ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karim, yang betul-betul dermawan terhadap hambanya, yang betul-betul penyayang terhadap hambanya, yang luar biasa kekuasaannya. Allah yang sudah memberikan kita Islam, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Islam ini tidak pernah dicabut dari diri kita, kecuali kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian wali ahlihi muhtarima, menghormati muslim yang lain, bukan saling mencaci maki, tidak. Jangan gampang mencaci maki, apalagi yang kita caci maki adalah muslim, mereka yang juga bersyahadat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu konsekuensi orang
yang ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik. Jangan lupa perkuat lagi zikirnya, perbanyak lagi istighfarnya. Di malam-malam bulan Ramadan ini minta kepada Allah untuk keluarga kita. Minta kepada Allah untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Mudah-mudahan diberikan jalan keluar, kemudahan, kemenangan, serta kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.